wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Nah, jadi kita langsung saja ke materinya ya. Nah, di teks ceramah ini kita akan membahas tentang apa saja sih, Bu? Yang pasti kita akan membahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, strukturnya, hal penting yang terdapat dalam teks ceramah, ada kaidahnya, langkah-langkahnya, dan juga nanti Ibu akan berikan contohnya. Jadi kita langsung saja ke pengertiannya ya. Nah, pengertian teks ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Tidak ada persyaratan khusus, waktunya tidak dibatasi, dan siapapun boleh melakukannya. Dari penjelasan ini kalian bisa menyimpulkan apa pengertian dari teks ceramah ya. Coba, tahukah kamu apa perbedaan ceramah, pidato, dan juga khutbah? Ayo, siapa yang tahu? Kalau tahu, boleh komen di bawah ya. Kita lanjut ke jenis-jenis teks ceramah. Nah, jenis-jenis teks ceramah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ceramah umum yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Contohnya seperti ceramah tentang narkoba, ceramah tentang pencegahan COVID-19. Yang kedua itu ada ceramah khusus yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus. Contohnya peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. Kita lanjut ke struktur teks ceramah ya. Nah, struktur teks ceramah yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan berisikan salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik. Dalam struktur isi berisi tentang materi yang dibahas, pendapat pembicara atau argumen, alur pembicaraan, referensi dari pendapat yang disampaikan. Yang ketiga itu ada penutup yang berisikan simpulan, ungkapan penutup, dan juga salam. Nah, kita lanjut ke hal penting apa saja atau bagian penting apa yang terdapat dalam ceramah. Yang pertama, kuasailah materi. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya. Yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik, misalkan dengan menambahkan hal-hal yang jenaka atau humor ke dalam ceramah yang akan kalian sampaikan. Yang ketiga, berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. Maksudnya tidak bertele-tele dan juga tidak berbelit-belit. Jangan kesana kemari, jadi kalian harus lurus saja pada materi yang kalian bahas. Yang keempat, gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Maksudnya, kalau ada intonasi atau tanda baca yang terdapat dalam ceramah kalian, misalnya ada titik atau koma, jadi kalian jangan ditubruk begitu saja ya. Jadi kalian harus ada berhentinya, ada jedanya begitu ya. Lalu kalian harus menggunakan mimik wajah yang tepat. Maksudnya, jangan sampai saat kalian menyampaikan itu kalian cemberut aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi agar ada interaksi antara kalian antara penceramah dengan pendengar gitu ya. Yang kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Jangan sampai karena kalian ingin pendengar itu tertawa begitu ya, kalian sampai guling-guling atau salto-salto gitu ya saat menyampaikan ceramah. Jangan sampai seperti itu ya. Gunakan gerakan tubuh yang wajar saja, seperti gerakan tangan atau gerakan mimik wajah. Yang keenam, kendalikan ketegangan. Memang sulit untuk mengendalikan ketegangan begitu ya. Tapi kalian harus sebisa mungkin bagaimana bisa mengendalikan nervous kalian atau demam panggung kalian agar saat menyampaikan ceramah kalian bisa tenang gitu ya. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya jangan sampai kalian menggunakan bahasa yang ada sindirannya atau yang bersifat menyindir begitu ya, atau bersifat mengintimidasi seseorang. Nah, itu jangan sampai terjadi saat kalian menyampaikan ceramah. Lalu ada jangan terpaku pada teks. Ya, ini tentunya jangan terpaku pada teks, karena kalau kalian terpaku pada teks itu kalian bukan menyampaikan ceramah, tapi kalian membaca teks ceramah begitu ya. Lalu kita lanjut ke kaidah. Nih, kaidah yang paling penting nih dalam membuat teks ceramah ya. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama seperti aku atau saya, dan kata ganti orang kedua
jamak sebagai sapaan, contohnya hadirin, hadirat, begitu ya, yang saya hormati begitu. Yang kedua, ada banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik yang kalian bahas itu tentang narkoba, maka di dalamnya akan terdapat kata teknis atau istilah-istilah yang sesuai dengan narkoba begitu ya. Yang ketiga, kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Pastinya di dalam teks ceramah itu ditambahkan argumen kalian atau argumen penceramah dengan menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif ini maksudnya adalah kata-kata ajakan yang mampu mengajak pendengar agar misalnya topiknya tadi narkoba, agar menghindari atau tidak menggunakan narkoba begitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke langkah-langkah dalam membuat atau menyusun teks ceramah. Yang pertama, menentukan tema ceramah atau topik. Jadi kalian tentukan dulu topik ceramah yang akan kalian sampaikan itu topiknya seperti apa, mau seperti apa, mau bagaimana begitu ya. Yang kedua itu mencari atau mengumpulkan informasi. Kalian bisa Google atau bisa cari-cari di buku begitu ya, informasi-informasi tentang topik yang akan kalian bahas. Yang ketiga, menyusun draft teks ceramah. Ketika informasinya sudah terkumpul, kalian tuliskan di draft teks ceramah. Jadi kalian susun dari mulai assalamualaikum, kalian susun mau seperti apa begitu ya teks ceramahnya. Jadi tuliskan dalam draft begitu ya. Yang keempat, tulislah teks ceramahnya. Lalu yang kelima, mengembangkan teks dengan menyunting. Nah, menyunting ini adalah memperbaiki. Jadi kalau misalnya ada bahasanya yang masih menyindir nih, kalian boleh perbaiki bahasa tersebut agar jangan sampai menyindir seseorang gitu ya. Lalu di sini ada contoh. Nah, ini Ibu sudah berikan contoh dan Ibu sudah di bagian-bagian begini, di tabel-tabel begini agar sesuai dengan strukturnya ya. Jadi kalian nanti bisa melihatnya lebih jelas lagi. Nah, ini contoh teks ceramahnya. Ini adalah judulnya tentang narkoba. Tentang narkoba begitu. Ini di kotak pertama ini adalah struktur pendahuluan ya. Yang kedua ini ada struktur isi. Dan yang ketiga ini adalah struktur penutup. Nah, di sini ada simpulan nih. Di penutup tadi kan bagian-bagiannya ada simpulannya. Lalu di bagian isi ini adalah materinya nih, materi tentang narkoba ini dijelaskan gitu ya. Dan di pendahuluan ini lihat ada salam pembuka dan ini juga ada ucapan terima kasih begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari teks ceramah yang Ibu berikan kepada kalian. Oke, jika ada pertanyaan seperti biasa, jika ada penjelasan yang memang kurang jelas dari Ibu atau Ibu menjelaskannya terlalu cepat, mohon maaf sekali karena untuk aplikasi ini Ibu hanya mendapatkan waktu 10 menit untuk membahas materi yang begitu banyak seperti ini ya. Jika memang penjelasan Ibu ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan di Google Classroom atau via WhatsApp ya, karena kalian kan juga sudah punya nomor Ibu, jadi kalian gampang untuk sharing dengan Ibu begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Terima kasih juga kalian sudah menonton video Ibu, sudah menyimak dan juga sudah mencoba untuk memahami pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum